Good morning teman-teman. Ini suara videonya ada kok, tenang aja. Cuma aku nggak boleh teriak-teriak. Aku harus agak mellow dikit. Jadi gini, hari ini itu teman aku alias asisten aku tuh ulang tahun. Ya, kalau kalian nggak tahu, aku ada asisten yang memang bantu-bantu aku ngurusin YouTube. Jadi ada beberapa video, nggak beberapa sih, udah 2 bulan ini video itu dia yang ngerekamin, kita planning konsep bareng dan segala macam. Jadi aku tuh punya asisten namanya Diana. Nah dia itu hari ini banget ulang tahun sama paman aku. Paman aku yang biasanya ada di video kalian lihat yang agak kurus-kurus itu ulang tahun teman-teman. Dua-duanya ulang tahun di tanggal yang sama. Nah jadi hari ini tuh aku mau surprise. Jadi Diana itu setiap hari datang ke rumah aku jam 7.30 pagi ya. Nah sekarang ini sudah jam 7.30an. Sebentar lagi dia tuh datang, makanya aku harus diam-diam. Hari ini rencananya aku tuh mau bikin kue tar bareng dia. Tapi berhubung paman saya juga ulang tahun, aku bilang kalau misalnya aku mau nyurprisein paman aku. Jadi berkedok nyurprisein paman aku tapi mau nyurprisein dia. Aku harus ngeliat dia udah datang apa belum. Aku tuh takut gitu dia tahu rencana aku ya. Nah ya udah. Nah karena itu aku bilang aku bakal bikin kue tar yang katanya untuk paman aku padahal untuk dia. Jadi nanti aku bakal bikin video seperti biasa, jadi dia tidak curiga. Dan nanti terakhir kita surprise-nya buat dia. Nah ditambah aku juga mau bikin masakan-masakan yang lainnya buat nemenin kue ulang tahunnya. Di depan, karena ini anak ya, teman aku Diana ini sangat menyukai kepiting. Dia suka makan kepiting. Ama juga ngasih surprise buat dia dengan masakin dia kepiting. Buat kalian yang nanya mungkin, Kak, Diana ini saudara kakak yang mana lagi? Ini adik yang mana lagi? Diana itu bukan adik aku, kita nggak related sama sekali. Kita umurnya sama bahkan. Tapi aku tuh orangnya, kalau aku punya teman kerja gitu ya teman-teman, aku nggak mau beranggapan bahwa bos dan juga karyawan, aku nggak mau. Jadi aku selalu menganggap dia saudara aku. Bahkan dia kalau aku kenalin ke orang-orang, aku selalu bilang oh ini saudara aku gitu. Aku nggak pernah mau mengenalkan dia kayak oh ini asisten aku dan segala macam, kecuali di tempat kerja yang memang membutuhkan kayak semacam business card dan segala macam, dia harus kukenalkan sebagai asisten. Begitu juga dengan keluarga kita, itu sangat nge-welcome sekali anak ini. Bahkan di saat dia ulang tahun, Ama itu ngebeliin kepiting gede karena dia suka makan kepiting. Nanti bakal dimasakin juga sama Ama. Dan buat paman aku yang beneran ulang tahun, Ama juga ada bikin kue bolu kesukaannya dia. So let's go, kita harus masak. Oke, dia udah datang, jadi aku harus segera mengakhiri video ini. Teman-teman, aku lupa ngomong ke kalian hadiahnya apa. Sebenarnya aku mau pakai amplop putih tapi nggak ada. Terus mau pakai kayak ginian kayak sincaan. Tapi berhubung gambarnya Pikachu sama ada kecebong kayak gini, jadi kayaknya ini pas nih teman-teman buat dimasukin hadiahnya. Jadi nggak terlalu sinca-sinca amat ya, tahun baru Cina banget gitu. Kok tebel, ada uangnya jangan-jangan? Oh nggak ada. Nah ini aku kasihnya uang tunai. Karena biasanya teman-teman uang tunai di cewek itu lebih berharga. Jadi buat kalian yang punya teman atau punya pacar, ibu, bapak, nenek yang bingung kalian mau kasih kado apa, uang tunai teman-teman. Ini aku kasihnya semampu aku ya. Berarti nanti kalau misalnya kalian bilang kak itu kurang kak, itu kan semampu aku teman-teman ya. Ini aku masukin dulu, baru nanti aku kasih untuk kado buat dia. Susah banget ini masukinnya. Oke, begini. Terus nanti aku kasih buat dia. Dia udah ada di depan, aku bisa mendengar langkah kakinya. Dadah. Ulang tahun bagi aku adalah suatu ajang untuk merayakan. Banyak dari orang, termasuk teman-teman aku pun, juga merasa ulang tahun itu seperti hari umum pada biasanya. Mereka tidak merayakan, yang ada mungkin mereka hanya hangout sama teman. Tapi jujur kalau buat Velin, ulang tahun itu wajib tiup lilin dan potong kue. Itu yang membuat hari menjadi lebih spesial. Begitu juga dengan hari ini, Ama sengaja memasak kepiting untuk asisten aku karena memang dia suka makan kepiting. Jadi, Ama juga memvoluntirkan diri untuk merayakan. Ini acara kecil-kecilan ya teman-teman. Jangan berekspektasi bahwa kita akan pergi ke restoran, makan mie, dan juga untuk tiup lilin di restoran. Karena di sini itu adalah kampung alias desa. Tidak ada restoran di sini. Tapi bersyukurnya Ama jago memasak.
Jadi makanan rumahan juga serasa seperti makanan restoran. Sayang sekali kepitingnya ini kurang banyak isinya. Ama lumayan menyesal kemarin sempat beli karena nggak ada isinya sama sekali. 50.000 satu kepiting tapi lumayan kopong. Kepiting ini sendiri akan dimasak yang simpel-simpel aja pakai telur. Karena asisten aku suka yang seperti itu. Awalnya mau dimasak asam manis, tapi karena asisten aku nggak terlalu suka asam manis, makanya kita masak yang simpel-simpel aja pakai telur. Teman-teman, aku tahu kalau misalnya ulang tahun itu perayaan yang sangat spesial. Dan asisten aku jujur belum pernah yang namanya potong kue dan tiup lilin. Dulu saja waktu kecil, karena dia jauh dari orang tuanya. Jadi, hari ini aku mau buat perayaan yang spesial menurut aku agar dia selalu mengingat kalau misalnya dia pernah ulang tahun, potong kue dan juga tiup lilin. Aku tahu, mungkin beberapa dari kalian akan bilang, norak sih ya, masa orang gak pernah potong kue dan tiup lilin? Faktanya teman-teman, banyak orang yang bahkan gak tahu kalau di saat ulang tahun harus potong kue dan tiup lilin. Banyak orang seperti Ama hanya berpikir kalau ulang tahun itu cukup makan makanan yang spesial. Makan makanan yang lain gitu. Kalau buat di keluarga kami biasanya potong ayam, masak misoa, dan juga mungkin hanya perayaan kecil-kecilan, diucapkan selamat ulang tahun bersama keluarga. Tidak lebih dari itu. Tapi hari ini karena asisten aku adalah saudara aku, maka harus lebih spesial dong. Resep yang aku mau bikin ini namanya puding susu teman-teman. Selain gampang, segampang itu bikinnya, rasanya juara, rasanya enak banget, bentuknya cantik, ditambah bahannya cuma 3 aja. Bisa jadi alternatif kalau misalnya ada yang ulang tahun atau anniversary tapi nggak suka makan yang terlalu manis atau nggak suka makan kue. Nah, buat kalian yang tinggal di kos-kosan, ini bisa banget kalian coba puding susu ala Velin, gampang banget. Yuk kita bikin. Untuk resep ini kita membutuhkan susu UHT 750 ml. Aku sangat menyarankan jangan pakai yang plain, tapi boleh pakai yang rasa coconut delight dari Indomilk. Karena teman-teman rasanya juara enaknya, beda banget. Ditambah dengan 6 sendok makan gula pasir, kita aduk-aduk dulu sampai gulanya larut. Di sini aku pakai tepung agar-agar yang tidak ada warnanya, cukup pakai 1 pak atau 1 saset seperti ini. Kita aduk semuanya sampai rata dan juga baru kalau sudah selesai kita taruh di atas kompor api kecil sambil terus diaduk. Kenapa aku membagikan resep ini teman-teman? Karena resep ini mampu membuat puding biasa itu terlihat seperti puding yang berefort tinggi. Aku beneran, karena ketika orang-orang di rumah makan puding ini, mereka mengira kalau aku naruh bumbu-bumbu rahasia di dalamnya. Membuat puding 3 bahan menjadi puding yang benar-benar mewah. Di sini aku pakai cetakan lucu seperti ini, tapi kalian boleh dan bebas memakai cetakan bentuk apa saja. Kalau adonan puding tadi di atas kompor sudah mengeletup-ngeletup gitu ya, udah agak kental dan juga mendidih, boleh langsung diangkat. Di sini sebelum dimasukkan ke dalam freezer, aku taruh dulu di suhu ruangan sampai agak dingin sedikit, lalu baru aku masukkan ke dalam freezer agar freezer aku tidak rusak. Tenang aja, puding ini kalau misalnya dikeluarkan dari dalam cetakan gampang banget, nggak pakai effort teman-teman. Hitungan detik kalian bisa lihat kan. Nah di sini pinggir-pinggirannya yang agak berantakan aku rapihkan terlebih dahulu supaya lebih cantik hasil akhirnya. Tada, sudah jadi puding susunya teman-teman. Aku mau nyoba karena ini harum banget, beneran. Ini harum. Ini keharuman banget sih, keharuman lagi. Enak aromanya ya. Yuk kita coba. Jadi ngeset Jiggly ya. Soft banget, beneran. Susu enak banget. Saran dari aku, kalau misalnya susu Indomilk ya teman-teman, sekarang itu ada yang rasanya macam-macam. Wajib kalian coba pakai coconut yang rasanya kelapa. Itu ada dijual kemasan kecil maupun kemasan besar, yang 1 liter maupun yang 250. Karena ini aku pakai rasionya susu coconut itu 1, terus susu biasa 2.
Ini enak banget sumpah. Rasanya kayak puding almond yang biasanya ada di pernikahan-pernikahan orang Cina gitu. Coba 3 bahan. Enak banget. Kue tart Oreo 3 bahan, jadinya bener-bener kayak kue coklat yang kalian effort pakai 10 bahan, padahal cuma pakai 3 bahan simpel aja. Di sini aku pakai Oreo rasa peanut butter, tapi kalian boleh pakai Oreo rasa apa aja. Aku pakai bungkus besar, itu 4 bungkus. Aku sisakan 5 Oreo dipisah untuk menjadi garnish. Di sini Oreonya aku tumbuk-tumbuk kasar terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam chopper, agar nanti di dalam chopper dipermudah saja. Karena semua Oreo tumbuk ini akan kita chopper dalam keadaan kering, alias tanpa larutan air sedikit pun. Tidak perlu dimasukkan Oreonya terlalu banyak, setengah aja teman-teman, lalu kita bisa chopper. Jadi hasilnya harus Oreo yang benar-benar halus. Tenang aja kalau tidak punya chopper bisa pakai blender, atau kalau memang tidak punya bisa pakai penggilas. Oreonya tadi dimasukkan ke dalam plastik, lalu tinggal digilas saja, digiling sampai halus seperti ini. Bisa juga kok pakai alternatif yang seperti itu. Selanjutnya masukkan 1 butir telur putih dan juga kuningnya, ditambah dengan 250 ml susu cair, dimasukkannya perlahan-lahan. Pokoknya totalnya 250 ml susu cair UHT. Gampang banget kan teman-teman? Kayak gitu aja, beres seberes-beresnya. Modal di bawah 50.000, kalian sudah bisa membuat cake coklat yang hasilnya benar-benar seperti kalian beli di bakery. Kalau sudah kental seperti ini tapi cair, tidak terlalu kental, kalian bisa siapkan loyang. Di sini loyang yang aku pakai ukuran 20 diameternya, 20 cm. Loyangnya aku lapisi dengan mentega, lalu aku lapis kembali dengan baking plastik atau plastik baking. Setelah itu, boleh lapisi menteganya lagi. Tapi kak, aku nggak punya plastik baking, gimana? Kalian boleh sekali memakai plastik tebal, tapi plastik gula ya teman-teman. Karena sekali lagi, cake ini tidak akan dibakar. Kalau cake ini dibakar, kalian tidak boleh pakai plastik gula, melainkan harus pakai yang benar-benar food grade untuk baking paper. Di sini cake-nya akan kita kukus di air yang mendidih, kurang lebih 20-25 menit. Dikukusnya tidak boleh terlalu lama, nanti kue kalian akan benar-benar basah. Kalau memang kalian kukus dalam kondisi api yang benar-benar besar, cukup 15-20 menit saja. Kue kalau memang sudah jadi teman-teman, hasilnya akan sangat-sangat cantik, mengembangnya tidak terlalu tinggi, tapi cukup mengembang untuk membuat 2 layer cake. Seperti ini kurang lebih hasilnya. Kalau sudah ditusuk dengan tusuk gigi dan tidak ada crumbs atau tidak ada yang melengket, berarti sudah siap. Kalian bisa lihat. Kalian percaya nggak sih? Kue ini dibuat hanya dengan 3 bahan yang sederhana dan rasanya sudah pasti sangat-sangat enak. Kue ini benar-benar moist teman-teman. Selain moist, juga lembut banget. Rasa coklat otomatis karena emang kita pakai Oreo 4 bungkus. Dan ditambah lagi kue ini nggak terlalu crumbly. Jadi bisa untuk dekorasi. Untuk dekorasi aku akan membuat buttercream. Di sini buttercream aku pakai mentega putih 250 gram dan juga gula halus 250 gram. Jadi rasionya 1:1. Kalau misalnya kalian pakainya 1 kilo mentega, ya berarti gula halusnya juga 1 kilo. Agar rasa buttercream ini jadinya enak luar biasa dan gak enak, wajib pakai susu kental manis dan juga vanili extract. Jadi rasanya benar-benar mantap. Mentega dan juga gula halus kita mixer sampai fluffy seperti ini. Nanti hasil akhirnya adonan tidak akan berat. Kalau kue sudah dingin tinggal kita dekor saja. Di sini kuenya aku sengaja potong menjadi 2 agar lebih tinggi. Aku sih menyarankan kalau memang ingin membuat kue yang 4 layer bisa pakai 2 kali resep karena hasilnya akan jauh lebih tinggi dan lebih cantik. Jangan ngejudge ya teman-teman cara aku mendekor kue.
Jujur, aku sendiri kalau dekor kue itu sebisa yang aku bisa, yang penting rapih. Aku nggak pernah sekolah masak sebelumnya, dan aku tahu itu kenapa mendekor kue ada kelas khususnya. Karena gampang-gampang susah. Kita itu gampang karena emang bahan-bahannya nggak ribet. Susah itu karena kita harus mengontrol pressure dari alat-alat yang kita pakai. Sengaja buttercreamnya di sini aku buat putih karena warna kue aku coklat, jadi hasilnya lebih clean saja. Alat yang aku pakai ini namanya spatula, teman-teman. Kalau tidak punya boleh pakai belakangnya pisau. Jadi bagian belakangnya pisau yang tidak lancip itu boleh dipakai. Untuk dekorasi agar lebih cantik, aku pakai piping bag dan juga piping tip seperti ini. Aku masukkan piping tipnya ke dalam piping bag yang sudah dilubangi ujungnya. Lalu aku masukkan ke dalam cup dan diisi buttercream agar lebih gampang aja dan gak letoy. Nah, kalau kalian tidak punya piping bag dan juga piping tip, boleh pakai plastik gula atau kantong kresek yang dibuat modelnya kerucut dan bagian ujungnya dipotong. Seperti itu aja sudah bisa loh teman-teman bikin ide dan kreasi yang bagus untuk dekorasi. Cuma karena di sini aku punya alat dan bahannya, jadi aku pakai saja. Aku bentuk bikin bunga ala-ala, lalu sisa buttercreamnya aku masukkan ke dalam cup terpisah karena mau aku warnai warna coklat. Di sini aku pakai perisa coffee mocha agar rasanya lebih nendang dan tidak hanya pewarna coklat saja. Kalau sudah tercampur rata dan coklat seperti ini, barulah aku masukkan kembali ke dalam piping bag yang sama. Kalau motonya Velin menghias kue suka-suka, tapi harus juga yang cantik. Aku diam-diam udah nanya nih sama Diana, alias asisten aku, menurut kamu bagus nggak kalau kuenya kayak gini? Dan dia bilang, iya bagus, berarti setuju dong kalau kue ini bagus didekorasi seperti ini. Asisten aku tidak suka warna-warna pink, ungu, atau warna-warna yang terlalu girly. Dia lebih suka warna-warna hitam, putih, atau warna-warna yang monokrom. Itu kenapa sengaja kuenya warnanya juga seperti ini. Aku ada selai di sini teman-teman, selai coklat. Aku masukkan juga ke dalam piping bag dan juga aku potong kecil tipis piping bag di ujungnya agar aku bisa mendekorasi tulisan. Di sini aku dekornya dengan tulisan HBD aja karena sekarang kue-kue yang simplicity itu justru malah gempar di masyarakat, malah justru viral kue-kue yang gak banyak didekorasi. Gak kayak dulu kalau kita butuh dekorasi effort banget ya. Sekarang kue simple ala-ala Korea itu justru lebih diapresiasi karena estetik. Bayangin sampai detik ini Diana aja belum tahu kalau kue ini untuk dia, berarti misi aku berhasil. Memang sengaja waktu syuting aku bilang bahwa kue ini punya paman aku, jadi dia mau-mau aja waktu syuting dan dia pikir memang kue ini milik paman aku. Jadi sehabis ini aku akan memberikan surprise di luar Nurul buat dia. Nah, sudah. Happy birthday Diana. Ini buat kau. Bukan buat Kio. Happy birthday Diana. Nih. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday Diana. Dia kaget. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ini pegang kuenya ini. Dia pikir buat Kio. Dia sampai nangis. Dia tidak tahu selama ini kita bikin kue, kita kira mau buat paman saya, ternyata buat dia gitu. Dia kayak biasa-biasa aja, dia tidak menduga gitu. Kuenya buat dia gitu ya. Makanya tidak kasih tulis, nanti kasih tulis di sini Diana biar dia tidak tahu. Yeay, selamat ulang tahun, sister. Panjang umur, sehat selalu. Semoga diberkati Tuhan. Amin. Terima kasih, Cek. Terima kasih. Ini hadiah.
tidak ada beli, saya rasa lebih baik kasih uang daripada kasih barang. Jadi bisa ada keperluan sendiri. Ini Terima kasih. Ya Tuhan, akhirnya mission selesai, kuenya selesai seperti yang aku bilang di depan tadi. Dia tidak tahu sama sekali apapun yang saya mau lakukan. Saya yang rekam dari awal dan saya tidak tahu ternyata kue ini buat saya. Terima kasih. Sama-sama. Ini sengaja ya dibuat kayak gini lagi soalnya Q aku ulang tahun, paman aku ulang tahun. Ini mau kasih nama Q aku, paman aku biar dia tiup lilin di kue yang sama gitu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Iya, Q. Selamat ulang tahun, Q. Selamat ulang tahun. Tiup lilinnya sekarang juga sekarang. Yeay. Happy birthday Q. Ini Q simpan. Rasa Oreo ini, rasa coklat. Kue yang kita bikin hanya dengan 3 bahan. Gila, cantik banget loh teman-teman. Tuh, ya kan? 3 bahan doang kita bikinnya. Gila, cantik banget. Aku mau coba kue 3 bahan yang barusan aku bikin. Ya, aku jujur belum pernah bikin kue ini sebelumnya. Jadi aku pengen mencoba. Katanya paman aku sama katanya Diana enak karena mereka udah makan duluan. Mereka yang berulang tahun ya. Bener enak. Enak kok? Enak. Ini juara sih. Kalian bisa lihat cake-nya moist banget, nyoklat, nggak terlalu manis. Yang aku seneng buttercream kita tuh nggak manis. Jadi dia balance gitu rasanya. Tadi kita pakai Oreo, tapi Oreonya yang rasa peanut butter. Rasa peanut butternya keluar banget. Rasa selai kacangnya, duh ini enak sih beneran. Nggak kemanisan, 3 bahan doang, tanpa tepung, tanpa aneh-aneh. Kalian bisa beli di Indomaret langsung jadi, nggak pakai oven, nggak pakai mixer. Ini juara sih, enak banget. Ya udah teman-teman, ini sudah sore dan kayaknya baterai aku udah turun banget, udah low banget. Ditambah ini panas terik luar biasa. Tadi hujannya cuma sebentar, itu namanya hujan ipung ya nanti. Pasti malam ini kalau nggak besok banjir ipung, ikan kecil-kecil gitu yang ada di pasar. Ya udah teman-teman, terima kasih banyak yang udah nonton. Terima kasih juga untuk tidak skip iklan. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa buat like dan juga subscribe ke channel ini. Dan buat Diana dan juga paman aku, happy birthday, panjang umur, sehat selalu, semoga diberikan rezeki yang melimpah dan Tuhan selalu memberkati hidup ke depannya. Oke, selalu bahagia. Ya udah teman-teman, jangan lupa besok mampir lagi karena anggap aja rumah sendiri. Bye bye. Aku udah capek masalahnya. Bye bye.